berangkat duluan pada pagi hari ini. Iya, Mbak Sinta. Mbak Sinta, silahkan dipimpin untuk berdoa. Terima kasih Mbak Sinta. Oke. Di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Mbak Sinta hadir, ya. Mbak Jana hadir. Mbak Wina mana? Oh iya, hadir. Kemudian Mas Ilham, bagus. Mas Deni, oke, semuanya hadir ya. Hadir masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Oke, betul sekali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, dan pembelajaran ke-1. Oke, semuanya dibuka bukunya. Nah, pada kesempatan kali ini adapun tujuan dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama ada melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasikan manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang ketiga, itu melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, dari tujuan tersebut, kemudian Ibu mau bertanya, masih ingatkah anak-anak dengan teks non-fiksi? Dan bagaimana cara membuat peta pikiran pada teks non-fiksi tersebut? Oke, Ibu jelaskan ya. Teks non-fiksi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu yang pertama ada biografi, kemudian ada karya ilmiah, laporan, berita, tulisan sejarah. Kemudian teks non-fiksi akan mudah dilihat apabila dibuat dalam bentuk peta pikiran. Nah, ada yang tahu peta pikiran itu apa sih? Oke, betul sekali. Nah, peta pikiran adalah suatu bagan untuk menggambarkan bagaimana gagasan suatu teks. Peristiwa pada teks dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Kemudian, adapun teks non-fiksi tersusun dari berbagai bagian, yaitu yang pertama pengantar, kemudian yang kedua pemunculan masalah, yang ketiga masalah, serta penyelesaian masalah. Urutan peristiwa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan waktu terjadinya, yang kedua berdasarkan hubungan sebab akibat, dan yang ketiga berdasarkan tema bacaan. Kemudian cara menentukan urutan peristiwa pada teks non-fiksi itu ada 4. Yang pertama, baca teks pada teks tersebut dengan seksama. Yang kedua, cermati tiap paragraf. Yang ketiga, perhatikan waktu serta kejadian pada teks tersebut. Dan yang terakhir yaitu catat atau garis bawahi apa yang terjadi secara urut. Anak-anak buka pada buku masing-masing, itu ada bacaan demi air bersih, warga Waboro rela berjalan sejauh 15 km. Nah,
Kemudian ada Bagan di situ. Anak-anak isi dan ibu beri waktu 15 menit. Ya, semuanya dikerjakan. Sudah semua? Kalau sudah, silakan dikumpul. Oke, di sini ibu koreksi ya. Wah, semuanya benar. Nah, di sini ayo kita koreksi bareng-bareng. Pada bagian sebelah kiri itu ada pertanyaan, peristiwa apa yang terjadi di desa Waborabo tersebut? Ya, mana paragraf yang berapa? Ya, betul sekali. Nah, jawabannya apa? Oke. Jawabannya, warga di sebuah desa harus menempuh jarak atau perjalanan cukup jauh untuk mendapatkan kebutuhan air bersih. Nah, kemudian bagian selanjutnya yaitu di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborabo, Kecamatan Batuambarai, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian bagian yang terakhir, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Oke, betul. Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborabo terletak di dataran tinggi sehingga sulit untuk mendapatkan air bersih. Oke. Nah, agar anak-anak bisa lebih paham, bisa melihat video di samping. A. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan, berita, tulisan sejarah. Teks non-fiksi akan mudah diingat apabila dibuat dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu bagan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Peristiwa dalam teks dapat ditemukan dengan membaca teks secara saksama. Teks non-fiksi tersusun atas beberapa bagian, yaitu pengantar, pemunculan masalah, serta penyelesaian masalah. Urutan peristiwa dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan waktu terjadinya, berdasarkan hubungan sebab akibat, berdasarkan tema bacaan. Cara menentukan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. 1. Bacalah teks dengan saksama. 2. Cermati tiap-tiap paragraf. 3. Perhatikan waktu serta kejadian. 4. Catatlah kejadian yang terjadi secara urut. Mari baca teks berikut ini. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan sehingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawalio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, airnya hanya sedikit. Daerah itu pun belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Berikut adalah peta pikiran dari demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terjadi? Warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk
mendapatkan kebutuhan air bersih. Di manakah peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborogo, Kecamatan Batu Ambari, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborogo terletak di dataran tinggi, sehingga sulit mendapatkan air bersih. Ayo buatlah peta pikiran tersebut di buku tulis ya, laporkan hasilnya pada guru. Nah, selanjutnya, anak-anak ada yang membawa botol minum atau air minum? Oke, semuanya bawa ya. Kalau kalian semuanya bawa, coba keluarin. Nah, sudah keluarin semua? Oke. Air minum kalian itu fungsinya atau manfaatnya itu untuk apa? Coba angkat tangan. Ya, betul sekali. Mbak Lina? Iya, untuk minum. Kemudian, Mbak Jana? Oke, untuk menghilangkan rasa haus. Ya, betul semua ya jawabannya. Kemudian, Ibu kasih penjelasan lagi. Air memiliki peran penting untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Kemudian, air merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air bersih, hewan, tumbuhan juga membutuhkan air. Tanpa adanya air, tidak ada pula kehidupan di dunia ini. Jadi, semua yang ada di bumi ini itu memerlukan air bersih. Nah, untuk anak-anak di situ ada dia berdiskusi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah itu. Apa fungsi air bersih bagi manusia? Yang kedua, apa fungsi air bersih untuk hewan? Dan yang terakhir, apa fungsi air bagi tumbuhan? Kemudian, setelah didiskusikan, kalian isi bagan tersebut. Kalau sudah, dikumpulkan di ketua dan dibagikan untuk dikoreksi bareng-bareng. Ibu kasih waktu 15 menit. Oke. Sudah semua? Oke, bagus. Semuanya dikumpulkan ke ketua kelas atau dikumpulkan ke siapa gitu. Kemudian dibagikan acak. Oke. Sudah semua? Sudah dibagikan semua ya? Oke. Pada bagian yang pertama, angkat tangan siapa yang menjawab. Punya temannya itu dibacakan. Oke, Mas Denny silakan. Iya, betul sekali. Fungsi air bagi tumbuhan sebagai tempat hidup seperti teratai, eceng gondok, dan lain-lain. Kemudian larut zat hara untuk tumbuhan. Yang paling penting, air itu bagi tumbuhan sebagai fotosintesis. Oke. Bagian yang kedua, fungsi air bagi hewan. Oke, baca silahkan. Betul sekali. Fungsi air bagi hewan itu untuk minum, untuk memproduksi susu, seperti pada hewan sapi. Kemudian sebagai tempat hidup, seperti hewan apa? Kalau tempat hidup air itu sebagai tempat hidup hewan apa? Iya, betul sekali, hewan ikan. Kemudian bagian yang terakhir, fungsi air bagi manusia. Ya, betul sekali, untuk keperluan rumah tangga. Untuk apa sih? Iya, untuk mandi, untuk minum, mencuci baju, mencuci piring, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai keperluan industri, yaitu sebagai bahan minuman kemasan, dan
Kemudian sebagai di sektor pertanian itu sebagai fungsinya itu sebagai untuk mengaliri sawah. Oke, semuanya betul ya. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa melihat video di samping. Air memiliki peran penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Tanpa adanya air, tidak ada kehidupan di dunia. Pada manusia, biasanya fungsi air sebagai keperluan industri, pertanian, transportasi, dan lain sebagainya. Sebagian besar zat membentuk tubuh manusia terdiri dari air. Seluruh kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung karena ketersediaan air yang cukup. Berikut fungsi air untuk manusia. Fungsi air bagi manusia gunanya untuk keperluan rumah tangga. Misalnya, air digunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Fungsi air untuk keperluan industri. Misalnya, digunakan sebagai bahan baku minuman kemasan. Selain itu, air juga digunakan untuk pembangkit listrik yang sangat dibutuhkan oleh sektor industri. Guna keperluan rekreasi dan olahraga, ada beberapa cabang olahraga yang memanfaatkan air sebagai sarananya. Misalnya saja olahraga renang, selancar, dayung, dan lain sebagainya. Guna keperluan pertanian dan peternakan, para petani sangat membutuhkan air dalam jumlah yang cukup banyak guna mengairi sawah dan lahan pertaniannya. Para peternak juga sangat membutuhkan air untuk memelihara ternaknya. Guna keperluan transportasi, misalnya untuk berlayar yang sangat membutuhkan air sebagai sarana transportasi. Tidak hanya manusia, air juga merupakan bagian penting dan terbesar dalam tubuh hewan. Air sangat dibutuhkan dalam berbagai keperluan seperti pengaturan suhu tubuh, membantu proses pencernaan, dan zat. Hewan juga membutuhkan air sebagaimana yang dibutuhkan manusia dan tumbuhan. Fungsi air bagi hewan antara lain sebagai berikut. Fungsi air untuk minum. Sebagai makhluk hidup, hewan juga memerlukan air guna metabolisme dalam tubuhnya. Fungsi air untuk memproduksi susu. Beberapa hewan ada yang menyusui seperti kambing dan sapi. Oleh karena itu, fungsi air sangat berperan dalam produksi susunya. Sebagai tempat hidup, beberapa hewan yang hidup di air seperti jenis ikan dan udang. Hewan juga membutuhkan air untuk membersihkan tubuhnya, misal saja kerbau. Biasanya kerbau membersihkan tubuhnya dengan cara masuk ke dalam air. Fungsi air bagi hewan untuk berlindung, seperti hewan kuda nil yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air. Hal ini berfungsi agar kuda nil bisa menghindari panas terik di siang hari. Tumbuhan juga sangat membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Jika tumbuhan kekurangan air, maka akan menyebabkan tanaman menjadi kerdil dan perkembangannya menjadi tidak normal. Jika kekurangan secara terus-menerus,
maka selama pertumbuhannya akan menyebabkan tanaman tersebut mati, sama seperti manusia dan hewan. Berikut beberapa fungsi air bagi tumbuhan. Tempat tumbuhan hidup. Ada beberapa jenis tumbuhan yang hidup di air, misalnya enceng gondok, teratai, dan pandan air. Menjadi pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan. Zat hara ini yang ada di dalam tumbuhan dilarutkan oleh air dan kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Bahan yang diangkat dapat berupa bahan mineral dari dalam tanah, bahan-bahan organik hasil fotosintesis, dan olahan sel lainnya. Fungsi air yang terbesar bagi tumbuhan adalah sebagai bahan dasar pada fotosintesis. Tanpa adanya air, maka fotosintesis tidak dapat berlangsung. Nah, demikian materinya. Oke. Siapa tadi yang menjawab? Mbak Jana, Mas Denny. Ya, kita beri aplaus untuk Mbak Jana dan Mas Denny. Terima kasih sudah menjawab. Nanti akan Ibu beri bintang pada absensinya. Kemudian pada kegiatan bersama orang tua untuk tugas rumah kalian, yaitu siswa kalian semua mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dalam keluarga masing-masing. Itu untuk tugas mandiri dan kalian kerjakan di rumah. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita sudah belajar tentang teks non-fiksi, peta pikiran, dan tentang air. Oke. Yang dimana teks non-fiksi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian peta pikiran adalah suatu bagan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Kemudian pada air, itu air merupakan suatu kebutuhan pokok bagi makhluk hidup, yang dimana banyak sekali manfaat air untuk makhluk hidup, seperti untuk tumbuhan yaitu sebagai tempat hidup, yaitu contohnya eceng gondok dan teratai. Kemudian untuk hewan itu sebagai tempat hidup juga seperti ikan. Kemudian untuk minum hewan memproduksi susu pada hewan sapi. Kemudian pada manusia yaitu untuk keperluan rumah tangga seperti untuk mandi, mencuci piring, mencuci baju, minum, dan lain sebagainya. Nah, untuk tugas mandiri jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Oke, kita sudah mempelajari semua materi pada pagi hari ini. Apakah ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan? Silakan ditanyakan. Alhamdulillah, semua sudah paham ya, insya Allah. Mau pulang? Mau pulang? Iya, semuanya mau pulang ya. Ibu juga mau pulang. Nah, kalau mau pulang, semuanya alat tulis, buku, dan semuanya dibereskan dan dimasukkan ke dalam tas agar tidak ada yang tertinggal. Kemudian kalau ada sampahnya diambil dan nanti waktu keluar kelas dimasukkan dalam kotak sampah. Oke, semua sudah siap? Oke, silakan Mas Min dipimpin berdoa untuk pulang. Nah, sekian dari Ibu. Bila ada kata yang salah, Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun. Ibu Khairi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.